deh, kayak bom deh. Langsung marah gitu ya. Terus habis itu gimana Kak? Waktu udah kejadian, Kak Gria kan sama dia atau jaketnya aja? Lagi sama dia. Terus habis itu waktu udah kejadian, terus habis itu Kak Gria langsung apa yang Kak Gria lakukan saat itu? Karena Hai, ketemu lagi nih sama aku Olive di podcastnya Surosmi. Jadi kita hari ini kedatangan tamu yang spesial, yaitu adalah Mbak Gria. Oke, kita panggil aja Kak Gria gitu ya. Boleh. Oke, jadi Kak Gria ini beliau itu adalah teman baiknya Surosmith, bisa dibilang gitu, karena kita pernah bikin campaign bareng gitu, bareng sama Kak Gria mungkin setahun yang lalu, dan karena kita cukup dekat dengan dia, kita sering cerita bareng, pernah yoga bareng juga. Jadi kita secara tidak langsung tahu nih background story-nya Kak Gria nih kayak gimana kayak gitu. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya Kak ya. Kak Gria ini namanya siapa dan saat ini kesibukannya lagi ngapain kayak gitu. Oke, halo. Thank you Surosmith for having me. Aku Gria, aku Libra. Aku Leo. Aku Libra. Aku sekarang baru kelar S2 dan lagi ya menunggu kesempatan yang datang berikutnya. Sambil ngajar, ya ngajar penelitian gitu-gitu. Sambil kita doakan semoga apa yang dicita-citakan Kak Gria tercapai ya. Oke. Jadi ini nih Kak, karena kita tahu background story-nya Kak Gria kayak gimana, dan saat isu ini muncul terus yang pertama kita inget, oh ini kita harus ngobrol sama Kak Gria. Kita harus cerita-cerita nih karena relate gitu loh, dan ini tuh bisa ada di sudut pandang yang berbeda dari biasanya. Penyintas atau korban, cuman korbannya nih unik gitu loh. Kita jarang banget ketemu sama yang kasusnya kayak gini. Jadi kemarin tuh kan lagi rame-rame nih masalah web series yang si layangan putus dengan isu perselingkuhannya ini. Iya, betul. Nah, ini tuh ada hubungannya sama cerita pribadinya Kak Gria. Siapa tahu Kak Gria berkenan buat cerita ini ke kita sama ke audiens juga. Gitu, gimana sih Kak? Cerita tentang pengalaman pribadinya Kak Gria. Oke. Layangan putus tuh sejujurnya aku nggak ngikutin, seriesnya karena memang spoilernya terlalu banyak. Jadi kayak terlalu berlebihan. Nggak usah langsung nonton aja tuh dapat udah kan tahu ya poin-poinnya. Udah gitu. ada scene yang heboh banget itu ya. Kapadokia itulah ya. Terus habis itu, tapi justru aku ngikutinnya behind story-nya. Jadi aku baca, memang ada novelnya ada, terus thread-nya ada di Twitter juga. Nah itu yang aku baca justru. Tapi kalau seriesnya sendiri aku nggak nonton. Relate sih, cukup relate. Tapi gini, yang perlu ya tadi Olive bahas masalah korban tadi ya, bahwa ternyata yang korban itu di kehidupan nyata itu tidak hanya si pasangannya saja yang gitu diselingkuhi. Karena kadang di posisi opposite-nya pun juga bisa dikatakan sebagai korban karena juga dibohongi gitu kan, tidak dijelaskan dari awal kayak gitu. Dan itu yang terjadi di aku kayak gitu. Jadi pada intinya sebenarnya tuh perselingkuhan itu bukan hanya menyakiti yang diselingkuhi pasangannya, tapi juga yang dilibatkan gitu. Apalagi di sini kasusnya adalah Kak Gria tidak mengetahui sama sekali kalau ini ternyata Kak Gria ini diseret di chaotic situationnya mereka gitu waktu itu. Jadi bisa diceritain nggak sih Kak, itu ceritanya gimana sih, atau kejadiannya itu udah lalu atau baru saja terjadi? Udah 3 tahunan kurang lebih. 3 tahun, 2018. Dan itu terjadinya itu sebenarnya itu temen, aku nggak bisa bilang teman kerja sih, tapi memang ketemunya di lingkungan pekerjaan. Pernah gitu. ada urusan pekerjaan bersama beliau gitu. Jadi waktu itu ketemu lagi setelah tidak di kantor yang sama. Dia juga sudah pindah kantor, aku juga sudah pindah kantor waktu itu. Dan kondisinya nggak tahu kalau, karena kan
sempat lost contact karena aku resign gitu kan waktu itu, dia juga resign, jadi nggak saling update gitulah. Terus tahu-tahu ketemu lagi kayak gitu. Nah di situ dia tidak menjelaskan bahwa dia itu tidak single lagi gitu. Jadi dia cuman jadi saat itu gitu. Kak Grea tahu kalau beliau single, terus habis itu karena sudah lost contact lama, terus habis itu nggak tahu kalau ternyata pada perjalanannya dia udah nggak single lagi gitu. Waktu itu jadi ketika ketemu aku ternyata sudah tidak single dan aku nggak tahu kayak gitu kan. Itu di awal 2018 sekitar bulan Januari lah ya. Nah baru aku taunya itu di akhir tahun. Makanya kalau dibilang 1 tahun ya nggak 1 tahun persis gitu ya. Tapi di tahun yang sama itu sepanjang 2018 itu. Ya ampun, jadi 2018 menyimpan banyak cerita manis dan pahit ya. Awal-awal kita manis, terus habis itu pertengahan mungkin masih manis, terus habis itu pas akhir sudah nih entah pahit atau pedas sih kayak. Jadi gitu. Untuk kejadiannya saat itu tahun 2018 waktu Kak Gria belum menemui fakta bahwa beliau sudah menikah, itu ada nggak sih Kak satu kejadian atau mungkin kecurigaan Kak Gria tentang status dibalik statusnya dia gitu ya? Atau mungkin Kak Gria menemukan apa atau gimana gitu? Kalau taunya justru kalau kecurigaannya itu malah nggak ada ya. Jadi karena waktu itu kebetulan tidak tinggal di satu kota. Jadi lebih sering telepon, video call kayak gitu, dan itu pun dilakukan di rumah dia gitu ya. Jadi ya taunya nggak ada orang aja, taunya dia tinggal sendiri aja gitu kan. Kayak biasa itu. Orang pada umumnya gitu kan. Dan memang jarang banget ketemu karena memang tinggalnya nggak satu kota, satu itu. Terus yang kedua itu juga masalah dia itu bukan tipikal orang yang mudah untuk cerita gitu loh. Jadi harus tidak seterbuka itu waktu itu. Jadi aku pun taunya itu ketika aku nemuin cincin di jaketnya dia gitu. Yang jadi waktu itu kejadiannya adalah Kak Grea tidak sengaja menemukan cincin. Nemuin cincin. Jadi waktu itu kebetulan jaketnya lagi aku pakai karena kita habis nonton kayak gitu. Habis nonton di bioskop gitu. Dan pas pulang baru ketahuan. Oke, jadi waktu Kak Gria menemukan cincin itu, soalnya gini loh, soalnya kan jarang banget ya cowok nih cincinnya, kalau dia pakai cincinnya dilepas terus ditaruh di jaket, dan itu yang membuat Kak Gria yakin kalau itu adalah cincin, bukan cincin biasa alias cincin kawin. Ini dari mana Kak? Ada namanya. Ada nama si cewek? Ada namanya, iya ada namanya, inisial sih sebenarnya. Tapi inisialnya cukup obvious gitu loh. Nah itu yang aku cari. Jadi kebetulan waktu itu laptop dia juga masih nyala. Jadi aku langsung search aja tuh namanya itu dan ada keluar semua foto-foto kayak gitu. Dan itu kayak wow, kayak petir di siang pagi hari. Ini pagi hari ya lebih tepatnya. Pagi-pagi gitu kan. Terus habis itu waktu Kak Gria tahu itu menemukan apa? Foto, video? Foto prewedding, foto wedding kayak gitu langsung. Jadi begitu di search tuh keluarnya itu gitu. Oke, aku mencerna dulu ya. Kalau aku di posisinya Kak Gria, aduh kayaknya ini gimana, aku kalau bisa meledak saat itu kayaknya meledak deh, kayak bom deh. Langsung marah gitu ya. Terus habis itu gimana Kak? Waktu udah kejadian, Kak Gria kan sama dia atau jaketnya aja? Lagi sama dia. Terus habis itu waktu udah kejadian, terus habis itu Kak Gria langsung apa yang Kak Gria lakukan saat itu? Karena kebetulan waktu itu aku jaketnya itu ada di mobil gitu kan. Jadi dianya nggak ada di situ gitu kan. Cuman waktu itu ya udah aku masukin lagi cincinnya, aku balikin lagi. Aku taruh, aku keluar mobil, terus aku sarapan. Seperti biasa gitu. Jadi aku ngobrol berdua, ya udah nggak ngebahas. Nggak sama sekali. Nggak sama sekali ya. Aku nggak ngebahas itu karena kebetulan dia lagi tight banget schedule-nya, dan aku nggak mau ngerusak yang udah di planning karena kan waktu itu dia baru pindah kantor juga dan lagi berusaha settle di pekerjaan baru kan. Jadi aku concern lah soal itu gitu. Jadi ya udah kayak gitu. Cukup mengerti dan pengertian ya yang tidak bisa ditemukan oleh aku. Seperti kayak aku kayaknya saat itu udah kayak nggak tahu tuh jadi bubur kayak si cowoknya. Terus habis itu Kak Gra udah diem aja gitu. Terus habis itu ngobrolnya tuh kapan Kak?
Nah, ngobrolnya itu pas udah selesai. Jadi maksudnya dia udah balik ke tempat dia gitu. Jadi aku masih nganter dia ke bandara. Terus dia terbang, dia masih sampai baik-baik ke saja. rumah. Dia sampai ke rumah. Aku juga sampai ke rumah kakakku. aku nggak pulang waktu itu, aku di rumah kakakku. Menenangkan diri lebih tepatnya. Nah itu baru dia pasti memastikan dulu dong, karena aku nyetir sendiri kan. Jadi dia memastikan, are you home, sudah di rumah sudah belum? Rumah. Kayak gitu baru. Terus aku di situ kirim langsung. Jadi pas aku cari tahu itu, aku googling itu udah aku capture. Udah aku kirim, mengumpulkan bukti. Iya betul. Aku udah capture, udah aku kirim ke akunku. Nah itu yang aku kirim ke dia. Kenapa kamu tidak menceritakan ini, dan kenapa harus maksudnya kenapa sih harus bohong, kenapa harus ditutupin gitu. Ini tuh hak aku loh buat tahu. Nggak gitu. Adil gitu loh buat ini hak aku loh buat tahu. Maksudnya ya aku cewek juga ya, maksudnya aku nggak mau ada di posisi itu juga. Nggak mau ada di posisi itu juga. Dan sebenarnya lebih ke gini sih, aku nggak kenal siapa pasangannya dia, dan menurutku agak gimana gitu ya, agak kecuali kalau memang dari awal sudah tahu gitu kan. Ini kan posisinya ditutupin gitu. Jadi aku merasa hak aku untuk bisa memilih untuk stay ataupun pergi itu diambil hakku gitu, hak suara aku sama dia gitu. Oke, jadi Kak Gria tuh juga gimana ya, mau ngerasa bersalah sama si pasangannya ini juga. Lah aku tuh juga korban gitu, aku juga nggak tahu. Terus aku nih harus gimana kayak gitu. Saat itu cuma ada kebingungan, sedih, marah gitu ya Kak, kecewa lebih ke kecewa gitu ya sama beliau. Terus habis itu beliau gimana tanggapannya apa setelah Kak Gria konfirmasi ke dia? Dia yang jelas dia nggak defensif, dia nggak denial, dia mengakui dan dia minta maaf. Dan nggak membela diri gitu. Nggak sama sekali. Jadi dia cuma bilang, aku minta maaf kalau harus tahu dengan cara seperti ini gitu. Aku akan cerita ini, tapi aku butuh waktu untuk cerita kayak gini gitu. Jadi itu yang dia sampaikan waktu itu gitu kan. Tapi aku di situ ngerasa bahwa lah iya, waktu yang kamu butuhkan itu waktu yang kamu pinjam dari aku. Harusnya kamu kalau mau pinjam waktu kamu bilang sama aku gitu. Aku butuh untuk prolong the time untuk aku bisa cerita ini ke kamu kayak gitu. Nah itu yang tidak dia lakukan kan, kayak gitu. Ampun. Jadi kayak ya lu mau ngapain lagi gitu. Iya bener. Jadi ya udah, tapi dia nggak ini sih, nggak marah, nggak apa gitu ya. Oke. Jadi itu mungkin yang jadi membuat kejadian ini nggak melebar kemana-mana gitu ya. Betul, nggak melebar kemana-mana. Dan aku merasa ini tuh masalahnya aku sama dia gitu. Dan aku juga tidak mau melibatkan keluargaku maupun keluarganya dia. Jadi cukup diselesaikan saja antara aku sama dia. Dan waktu itu memang ya udah tuh, itu bulan Desember akhir tahun kan. Jadi sendiri-sendiri benar-benar aku fokus dengan aku menyembuhkan diri sendiri. Dia juga mungkin menata emosinya dia juga gitu. Sampai 1,5 bulan kemudian baru ketemu, duduk bareng, ngobrol. Dan di situ tuh aku bisa nanya semuanya sama dia tanpa air mata, tanpa emosi. Ya udah nanya aja kayak gitu. Jadi dengan keadaan yang lebih tenang, lebih dingin juga. Pastinya. Kayak gitu. Karena mungkin ini ya Kak, kejadian itu terjadi bukan ke gap dari pasangannya beliau. Betul. Gitu ya. Jadi Kak Gria juga yang mengetahui fakta itu, jadi mungkin jadi nggak terlalu meledak, nggak terlalu kemana-mana permasalahannya. Jadi cukup diselesaikan Kak Gria dan si beliau itu. Oke, jadi saat Kak Gria menjalani hubungan di tahun 2018 itu tidak ada kecurigaan sama sekali ya Kak ya? Nggak ada sih. Atau kecurigaan tuh apa kayak momen-momen tertentu kok ini kok kayak gini sih, kayak gitu, atau gimana gitu? Justru malah setelah kejadian itu. Setelah kejadian tahu, terus jadi nge-flashback kan. Terus pas nge-flashback itu jadi ngerasa pantesan gini gitu. Jadi dia tuh orangnya cukup private gitu ya. Nah ketika kita mau entah itu dinner atau lunch bareng gitu, dia pasti udah reserve tempatnya.
Dan Kak Grea mungkin menilai itu sebagai ini orangnya memang kayak Pengennya well-prepared quality time. banget dan kayak dia tuh memperlakukan aku tuh nice banget kayak gitu. Jadi mungkin kayak karena jarang ketemu ya kan, jadi maunya ngobrolnya tuh enak kayak gitu, nggak terlalu ramai Betul. dan semuanya di-preparein sebelumnya, jadi kayak lebih enak kayak gitu karena LDR kan ya hubungannya saat hubungannya itu. jauh. Terus abis itu waktu Kak Grea di 1,5 bulan Kak Grea ketemu lagi, berarti hubungannya saat itu selesai? Sudah selesai jadi sebenarnya ketika aku bukan konfrontasi sih, sebenarnya konfirmasi. Ketika bulan Desember yang habis aku nganterin dari bandara itu, ya aku memutuskannya tuh di situ gitu. Hubungan itu sudah selesai. Jadi selama 1,5 bulan itu bisa dibilang fase fase transisi lah ya, kayak gitu. Jadi ketika ketemu lagi pun ya kondisinya ya sudah selesai, sudah nggak ada apa-apa, sudah berteman pun ya nggak bisa dibilang berteman juga gitu. Karena hubungannya berawal tidak seperti itu, itu iya kan. Jadi ya udah gitu ya, cuman duduk ngobrol dan baru di situ aku bisa tanya, kenapa sih, apa sih yang terjadi di rumah sampai kamu harus mencari kebahagiaan di luar rumah? Gitu. Dan apa sih yang ditemuin dari obrolan itu Kak? Sebenarnya cukup kalau aku bilang permasalahan rumah tangga yang menurutku cukup krusial tapi common banget gitu. Sebenarnya sering banget ditemuin. Sama-sama sibuk dan tidak sempat untuk ngobrol. Jadi ngobrol itu di situ. Memang penting ya. Komunikasi itu memang penting. Komunikasi itu bukan kayak komunikasi seperti biasanya kita menjalin komunikasi udah secara makan belum gitu. Maksudnya kayak aku tahu kamu tahu aku, oke, kayak gitu. Tapi lebih ke deep talk mungkin ya. Deep talk. Lebih tahu dia secara pemikiran, secara perasaannya dia kayak gitu ya. Bukan cuma tahu keadaan dia saat itu kayak gimana kayak gitu. Dan yang dibutuhkan apa gitu. Karena yang aku lihat pada saat itu adalah ada void gitu loh di hubungannya mereka, yang mana kekosongan itu yang kemudian dia isi dengan aku adanya hadir di situ, gitu. Jadi kalau aku bilang tidak cuman sekedar menanyakan kamu lagi sibuk apa atau kerjaan gimana, enggak sih, lebih ke kamu sekarang apa yang kamu rasain, kamu tuh lagi butuh apa sih, apa yang kamu pengen dari aku kayak gitu. Lebih ke itu sih yang aku lihat kosong ya di situ. Iya. Oke, jadi sebenarnya ini tuh hal kayak gini tuh gimana ya Kak ya? Nggak ada yang bisa disalahkan kayak gitu. Maksudnya dari Kak Greanya juga. Lah gimana kalau orang nggak tahu mau gimana kayak gitu loh? Ya setaunya Kak Grea tuh aku adalah satu-satunya di hidup waktu kamu. Itu iya. Dan kamu pun juga satu-satunya di hidup aku kan kayak gitu. Terus habis itu taunya itu hal itu tuh kayak sesuatu yang kayak nggak nyangka banget itu bakal kejadian gitu loh. Dan di sini lebih nggak nyangkanya lagi Kak Greani adalah orang ketiga dari hubungan ini, yang mana Kak Greani tidak menghendaki ada di posisi itu juga. Iya benar. Ya aku nggak bisa bayangin sih Kak, jujur aja. Kalau waktu itu aku ngerasanya gini sih, marahnya aku tuh bukan karena marah yang kayak kok marah-marah cemburu gitu ya. Enggak sih, justru marahnya tuh lebih ke diri sendiri gitu loh. Maksudnya kayak yang apa sih aku tuh pernah melakukan apa sih kok sampai aku ada di titik ini gitu. Apa sih yang kurang dari aku? Kenapa aku cuman bisa dijadikan di posisi ini gitu loh. Kenapa aku nggak bisa deserve better dari ini? Apakah aku tuh layaknya gitu? Cuman di sini gitu? Iya betul. Jadi kayak mempertanyakan self worth gitu. Jadi biasanya kalau ketika kita diselingkuhin, kita akan merasa seperti itu. Apa aku kurang cantik? Salahku tuh di mana? Kayak gitu. Apa sih yang kurang dari aku selama ini? Tapi setelah aku dengar cerita Kak Grea, ternyata di sini posisi Kak Grea yang juga adalah seorang korban perselingkuhan itu tuh juga ngerasa kalau dirinya tuh kurang kayak gitu. Iya. Kak Grea ngerasa aku kurang apa sih kurang gitu. Kenapa aku gitu. cuma bisa di posisi ini gitu. Waktu itu justru yang maksudnya yang paling dominan gitu ya, perasaan yang paling dominan tuh itu malah bukan yang kayak marah kok kamu bohongin aku, kok kamu ini gitu. Enggak sih, lebih ke
aku nih kenapa ya gitu. Kayak yang kita obrolin tadi gak sih Kak? Jadi kayak misalkan kita tuh ngerasa kalau misalkan emang dari awal Kak Gria niatnya adalah mencuri laki-laki ini, dia akan kayak ngerasa aku nih lebih kok. Jadi kayak gak ada ngerasa rendah diri gitu loh, kayak kan aku lebih keren, makanya dia mau sama aku kan. Iya, gitu. betul. Harusnya gitu ya posisinya. Posisinya yang seharusnya ketika jadi orang ketiga gitu kan. Tapi ini karena korbannya jadi juga jadi kebalikan. Aduh, jadi benar-benar melukai banyak hati ya Kak ya sebetulnya. Iya, betul. Tidak cuman melukai pasangannya dia, tapi juga melukai orang lain gitu kan. Karena secara tidak langsung kayak nyeret orang lain ke chaotic situation gitu kan. Ya, betul. Dan sebenarnya ya nggak bisa dibilang untung sih. Tapi kalau misalkan ini udah ke keluarganya Kak Gria, mungkin juga orang tua Kak Gria akan merasa sakit hati dan kecewa yang luar biasa gitu ya. Pasti karena kebetulan juga aku anak tunggal, jadi otomatis harapan orang tua tuh ada di sini gitu kan, dua-duanya gitu. Jadi ketika ya banyak doa yang di ini, dan ketika aku ada di posisi itu jadi kayak ngerasa aduh, aku gitu jadi ngecewain keluarga aku juga dong kayak gitu. Ya ampun, iya juga sih. Gitu. Ya ampun. Jadi apa sih makna atau kayak kesimpulan dari kejadian itu yang bisa Kakak sampaikan ke aku, ke audiens semuanya tentang kejadian ini? Yang pertama, kalau misalnya sampai terjebak di situasi yang sama kayak aku ya, jangan pernah merasa bahwa kesalahannya tuh sepenuhnya di kita, kayak gitu. Karena memang kondisinya kita nggak tahu. Ini kalau kondisinya kita nggak tahu ya. Jadi kita memang tidak tahu, dan kita berhak untuk menyuarakan apa yang kita mau tahu gitu. Jadi jangan pernah merasa sungkan untuk menanyakan hal-hal yang sensitif ke calon pasangan gitu. Kita berhak kok. Kita berhak untuk tahu, kita berhak untuk menanyakan, karena pada saat itu kondisinya aku tidak mencium kejanggalan apapun, karena sampai KTP aja waktu itu masih single gitu kan. Jadi nggak ada alasan untuk aku menanyakan itu lebih jauh gitu. Jadi Kak Gria juga mungkin ini kali menghargai privasinya beliau. Kalau misalkan beliau nggak cerita pun Kak Gria juga nggak yang ya udah, mungkin beliau belum pengen cerita kayak gitu ya. Dan ternyata itu jadi bumerang kan buat aku. Jadi yang penting banget itu sih, justru jangan merasa sungkan untuk nanya. Satu itu. Terus juga kalaupun sudah terjadi ya sudah gitu. Maksudnya disudahi hubungannya dan berusaha memaafkan diri sendiri, karena itu yang cukup sulit ya buat aku. Jadi pada perjalanan untuk move on itu yang paling berat itu justru adalah memaafkan diri sendiri, bahwa banyak kok hal-hal di luar sana yang terjadi itu di luar kontrolnya aku, di luar kendali gitu ya. Di luar kendalinya aku, karena ya kita mau ngejaga hati kayak gimana pun kalau situasinya memang seperti aku pada saat itu, ya nggak ada yang tahu gitu ya. Nggak ada yang tahu kalau akan seperti itu gitu. Sebenarnya kalau misalkan saat ini mungkin bisa dilihat dari sosmed dan segala macam. Nah kalau waktu itu gimana sih Kak? Sosmednya apa kan biasanya kan kalau ada kita lihat di Instagramnya, di foto-fotonya mungkin tidak ada mencurigakan, kita lihat di tag-tagannya. Kalau enggak kita mungkin bisa lihat dari followers teman dekatnya ada foto atau gimana gitu. Iya, tapi waktu itu nggak ada. Jadi dia bukan tipe orang yang mainan sosmed. Oh, itu kayak gitu. Jadi itu sosmed yang dia punya itu Twitter, dan Twitter itu kan isinya kan ya kayak gitu, kata-kata aja, jarang ada fotonya. Iya, bukan postingan foto gitu kan, jarang. Kayak gitu. Jadi se-private itu sebenarnya orangnya. Oke, jadi itu juga yang bikin Kak Gria jadi kayak apa sih? Concernnya nggak kayak ya udah kalau misalkan ya itu tadi yang kita omongin, kalau misalkan dia belum mau cerita, mungkin dia tipe orang yang belum pengen cerita gitu, atau tidak terbuka, atau ya udah mungkin dia tuh cukup butuh waktu, butuh waktu buat menceritakan itu gitu ya. Oke, jadi waktu itu karena Kak Gria juga mungkin beda kota kali ya. Iya, betul. Jadi Kak Gria tuh nggak kenal lingkungannya kayak gimana ya, cukup tahu aja, cuman nggak sebegitu mengenal secara personal lingkungannya kayak gimana kayak gitu. Karena waktu itu aku juga sibuk kan, jadi aku punya kesibukan lain di sini, dia juga punya kesibukan lain di sana, dan
lingkungan sosialnya juga beda jauh kayak gitu kan, jadi nggak pernah ada kesempatan untuk duduk bareng sama teman-temannya karena ketemu berdua aja jarang gitu kan, apalagi ketemu sama teman-temannya kayak gitu. Bukan tipe orang yang ini Kak, apa ngecek-ngecekin handphone juga? Enggak pernah. Enggak. Jadi kayak ya udah kayak gitu. Karena aku ngerasanya aku udah Percaya. jujur. Aku udah jujur. Jadi kalau aku merasanya ketika aku jujur sama orang yang jadi lawan bicara aku pun akan melakukan hal yang sama kayak gitu. Aduh, gimana ya? Ya sebenarnya ya itu balik lagi nggak bisa Dikontrol. nggak bisa dikontrol karena itu udah ya gimana ya, karena kita mungkin terlalu positif thinking gak Greanya juga ya, jadi kayak nggak kepikiran kalau akan tersakiti di hubungan betul. yang setaunya cuman ada aku dan kamu Dan ternyata gitu. ada orang lain kayak gitu. Aku yang orang lain. Terus habis itu Kak Grea saat itu gimana Kak, waktu aku putus sama pacarku mungkin dulu banget gitu, kayak move on-nya tuh susah karena kayak apa ya kita untuk deal sama keadaan baru, status baru itu kayak susah. Tapi Kak Grea gimana? Apa namanya apa deal dengan keadaannya, atau langsung move on kayak ya udah deh lo tuh cuma nyakitin gue doang, atau gimana Kak waktu itu? Ya it takes time ya, of course. Jadi yoga it helps. Yoga it helps. Rilis emosi ya. Rilis emosinya tuh lebih enak gitu. Jadi aku fokusnya waktu itu ya mengembalikan apa ya, confident mungkin ya, mengembalikan kepercayaan diri bahwa ya nggak ada yang salah sama aku. Iya, aku deserve better dan tidak ada yang salah dengan aku, tidak ada yang kurang karena aku tuh cukup gitu. Ya seperti ini, cuman memang kondisinya pada saat itu ya lagi ketemu sama orang yang salah aja. Orang salah dan di kesempatan yang salah kayak gitu. Ya udah lagi kayak apes gitu. nih Kak Grea ini. Cuman ya it takes time lah. Gue sampai pada akhirnya bisa memaafkan, sampai pada akhirnya bisa duduk di sini sekarang dan menceritakan ini tuh ya dengan baik-baik saja. Dengan baik-baik saja, dan perjalanan itu ya memakan lama. waktu yang lumayan gitu 3 tahun oke lah. 3 tahun oke lah. Jadi waktu itu cerita sedikit tentang waktu kita yoga. Aku lihat Kak Grea itu kan kita punya concern sendiri-sendiri ya tentang masalah. Aku punya masalah dan Kak Grea pun juga punya masalah. Kita di situ kebetulan kelas yoganya adalah rilis emotional release, mindfulness kalau nggak salah gitu ya. Tentang mindfulness juga. Jadi ketika kita ketemu saat itu emang concernnya tuh untuk merilis emosi-emosi itu. Dan waktu itu aku lihat Kak Grea tuh memang kayak kita nangisnya emang bener-bener ya kayak keluar ya. Ya ampun, padahal kita waktu itu juga nggak kenal sama, nggak sedekat itu, nggak sedekat ini. Bahkan ya. baru pertama kali kita ketemu waktu itu, terus habis itu ya ampun ini kayaknya lagi ada masalah berat banget. Cuman ya aku juga kalau Kak Grea nggak cerita, aku nggak berani nanyain kan. Ampun ini ada apa? Tapi setelah kita ngobrol ternyata oh ya ampun, masalahnya ini tuh orang tuh memang punya masalah sendiri-sendiri yang kita mungkin nggak relate, atau kita nggak bisa nggak bisa ngebayangin gitu loh tentang masalah-masalah yang sedang terjadi sama orang lain kayak gitu. Pesan Kak Grea buat cewek-cewek di luar sana, atau mungkin juga cowok ya yang mungkin akan bisa ada di kejadian ini tuh kayak gimana Kak? Kalau aku bilang sih ya itu tadi ya, harus berani untuk nanya. Jangan punya perasaan sungkan kayak aku. Jangan punya perasaan tidak enakan untuk menanyakan hal-hal yang cukup fundamental gitu ya. Itu fundamental kan sebenarnya, kejujuran dan segala macam itu menurutku basic banget gitu. Ditanyakan aja kalau memang itu concern. Terus juga kalau memang sudah, maksudnya dalam berhubungan itu ya pasti adalah ya masalah, cekcok dan segala macam gitu. Selalu ada di hubungan manapun, seperti apapun tuh pasti ada ya, diomongin gitu. Jangan terus dicari celahnya untuk diisi dengan hal jadi lain di luar itu gitu. Diselesaikan berdua, tidak melibatkan pihak lain kayak gitu. Jangan sampai dibawa keluar rumah lah ibaratnya kayak gitu. Iya, kalau misalkan masalahnya di rumah ya harus diselesaikan di rumah. Di rumah dengan berdua, tidak melibatkan pihak orang lain kayak gitu ya. Jadi yang bisa kita
lihat di sini situasinya adalah ada kejadian seperti ini, jangan sampai kita ngerasa nggak enak buat ngobrol sama pasangan kayak apakah aku adalah satu-satunya, ya nggak apa-apa kayak gitu ya, ditanyakan aja, ditanyain aku ganggu nggak ya kalau gini gitu, it's okay, ditanyain aja, lebih baik seperti itu sih sebenarnya. Oke, ya ampun, ada banyak banget pelajaran yang bisa kita petik ya dari kisahnya Kak Agria. Jadi mungkin ketika Kak Agria itu mengalami satu kejadian atau mungkin kita atau mungkin aku pribadi mengalami satu kejadian, yang bisa belajar dari kejadian ini tuh bukan cuman aku personal kita, tapi ya emang kita untuk kita nge-share kayak gini kita jadi bisa menghindari atau orang tuh bisa ngehindarin masalah yang sama sama kita gitu ya. Terlepas dari itu benar atau salah ya untuk dijalani, tapi karena itu silahkan balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau memang value-nya cocok ya silakan gitu. Silakan. Tapi balik lagi bahwa kita tuh punya pilihan untuk meneruskan hubungannya atau tidak ketika sudah tahu faktanya kayak gitu. Dan ya balik lagi itu semua ada konsekuensinya, dan kalau misalnya memang harus cari tahu sendiri, ya benar-benar dicari tahu sedetail mungkin gitu. Just in case memang orang yang nggak terbuka itu ya gitu. Benar-benar harus cari tahu sedalam mungkin. Ya nggak usah yang terlalu berlebihan juga. Yang penting apa poin-poin yang perlu diketahui itu kita sudah memastikan bahwa clear kayak gitu, tidak ada permasalahan kayak gitu ya. Ya balik lagi itu adalah komunikasi yang baik yang harus kamu jalani dengan pasangan kamu. Dan besok lagi kalau misalkan ada cerita-cerita yang sama, yang serupa, mungkin kalian juga bisa ceritain di forum Love atau kalian bisa ngobrol lewat DM, kita bisa ngobrolin bareng. Siapa tahu kalau misalkan kisahnya kalian itu unik kayak Kak Grea, kita bisa ajak ngobrol di podcast ini kayak gitu ya Kak Grea. Oke, makasih banget ya Kak Grea. Ini mungkin menguak luka lama ya. It's okay, it's in the past. Oke, jadi untung Kak Grea sudah deal dengan keadaan, jadi kita bisa ngobrol ininya mungkin dengan lebih santai, lebih kayak ngingetin kejadian ini lucu juga ya ternyata aja nih kemarin gue ditipu kayak gini, tapi ya udahlah mau gimana lagi. Udah terlewat kayak gitu ya. Oke, gitu aja kayaknya kita ngobrolnya kali ini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan dengan topik-topik yang menarik lagi. Sampai ketemu di podcast Rosmith berikutnya.